warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Masjid yang baru, Bapak Didi Sungai di beserta jajarannya. Sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Dewan Syariah yang baru, Bapak Ustadz Masyari, dan pengurus-pengurus yang lainnya hadir. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah, insya Allah nanti akan hadir. Yang sama-sama kita hormati Bapak RT, Bapak RW yang berada di Kompleks Sawakan Elok. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat sepuh, bini sepuh, dan para pendiri Masjid Taqwa. Serta tak lupa yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah semuanya, yang tentunya tak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para jamaah semuanya. Marilah kita pertama-tama selalu memanjatkan doa puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di hari ini Ahad 29 Juni 2025 Allah masih memberikan kita nafas umur yang panjang, kesehatan dan keselamatan, sehingga para jamaah semuanya bisa meniatkan hatinya untuk hadir di sini untuk bersama-sama menjalankan sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan nanti acara pengukuhan pengurus baru Masjid At-Taqwa. Tentunya kita semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan satu apapun. Serta salam pun tak lupa kita haturkan dan kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, juga kepada kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan di akhir zaman kita akan mendapat syafaatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menghadirkan keberkahan untuk kita semuanya. Baik, untuk menyingkat waktu, saya di sini sebagai pengacara ingin membacakan susunan acara di pagi hari ini, yaitu dalam rangka pengukuhan pengurus DKM Masjid At-Taqwa periode 2025-2029. Pertama adalah pembukaan, diteruskan pembacaan kalam ilahi, dilanjutkan laporan ketua panitia pelaksana musyawarah jamaah, dilanjutkan pembacaan SK Dewan Syariah dan SK pengurus masjid, dan dilanjutkan pengukuhan ketua DKM dan Dewan Syariah Masjid At-Taqwa, dan nanti ada pembacaan ikrar, dan diteruskan sambutan ketua pengurus masjid yang terpilih. Terus tidak juga sambutan dari Lurah Duren Seribu, dan dilanjutkan nanti sambutan ketua Dewan Syariah sekaligus Tosya Ustadz, dan pembacaan doa, dan nanti ada ramah tamah, dan dilanjutkan sarapan pagi. Agar acara di pagi hari ini berlangsung dengan lancar dan sukses, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih pantun dulu, Pak. Banyak ikan dalam perahu. Semangat, Pak. Saya ulangi, Pak, ya. Banyak ikan dalam perahu, hasil tangkapan para nelayan. Senyuman rindu telah terpadu, menunggu pemimpin yang menyejukkan. Baik,
kita akan menuju lanjut ke acara selanjutnya, pembacaan kalam ilahi yang akan dikumandangkan oleh Bapak Ustadz Iwan Setiawan. Untuk itu kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan-najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam, wal habbu dzul 'asfi war rayhan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sangat merdu suaranya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya akan selalu mendapat kucuran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya. Laporan Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah Jamaah dan pembacaan SK Dewan Syariah dan SK Pengurus Masjid akan disampaikan oleh Bapak Bambang Setiabudi. Kepadanya dipersilahkan. Mohon izin Bapak-Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Gofur ngasih pantun, saya juga mau ngasih pantun, Pak. Mohon izin. Nah, tapi saya selalu bawa-bawa istri saya di dalam pantun. Punya istri namanya Fatimah. Membawa bunga indah merekah. Selamat tahun baru Hijriah. Semoga kita tetap semangat dalam berdakwah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da.
Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, pencipta, penata, penyempurna alam semesta. Salawat besar salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita kelak mendapat syafaat di yaumil kiamah nanti. Bapak Ibu hadirin sekalian yang semoga dirahmati Allah, syukur alhamdulillah sampailah kita kepada titik terakhir rangkaian dari kegiatan musyawarah jamaah ini, yaitu acara pengukuhan. Untuk selanjutnya nanti kita akan mendengarkan ikrar, dan juga selanjutnya kita akan memulai kegiatan pengurus baru ini, yaitu Dewan Syariah dan Pengurus Masjid periode 2025-2009. Bedanya dengan kepengurusan berikutnya sebelumnya adalah bahwa ada 3 organ pada tahun sebelumnya, yaitu pengurus masjid, Dewan Syariah, dan Dewan Penasehat. Untuk kepengurusan tahun ini, Dewan Syariah dan Dewan Penasehat dilebur menjadi Dewan Syariah saja. Baiklah Bapak Ibu dan dari sekalian, kami selaku panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan rangkaian musyawarah jamaah ini banyak terjadi kekurangan dan kekeliruan, tetapi kami dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan ini benar-benar kami laksanakan dengan sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, tanpa rekayasa dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga kami mohon maaf telah terjadi mungkin dinamikanya cukup hangat, namun mudah-mudahan dengan adanya pengukuhan pada hari ini kita bisa saling islah, saling merangkul, sama-sama berjuang untuk dakwah Islam di Masjid At-Taqwa ini. Kemudian juga kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap panitia, baik panitia pengarah, steering committee yang diketuai oleh Bapak Ustadz Dr. Ade Yusuf Mujadid, dan juga kepada segenap panitia yang telah berjibaku kerja keras melaksanakan kegiatan musyawarah jamaah ini dengan baik sampai dengan akhir kegiatan musyawarah jamaah, yaitu pada hari ini pengukuhan pengurus baru Dewan Syariah dan pengurus masjid. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tidak perlu berpanjang kalam terkait sambutan ini. Selanjutnya kami bacakan SK dari Ketua Panitia Pengarah Musyawarah Jamaah Masjid At-Taqwa 2025 nomor 001/SK strip MJ strip DKM strip 6 strip 2025 tentang pengukuhan pengurus Masjid At-Taqwa periode 2025-2029 dan pengukuhan Dewan Syariah Masjid At-Taqwa periode 2005-2009. Ketua Panitia Pengarah Musyawarah Jamaah Masjid At-Taqwa menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan mengukuhkan pengurus Masjid At-Taqwa periode 2025-2029 dengan susunan sebagaimana terlampir. Mohon maaf kami bacakan pengurus masjid dahulu karena nanti beliau-beliau inilah yang akan menjadi ujung tombak dari kegiatan dakwah di Masjid At-Taqwa ini. Mohon izin untuk membacakan susunan pengurus Masjid At-Taqwa periode 2025-2029. Ketua Haji Didi Sungaidi. Beliaunya hadir. Masya Allah. Kemudian Wakil Ketua Bapak Haji Kirman Nur, Sekretaris Bapak Haji Saiful Andi, kemudian Bendahara Bapak Sasa Sa'aduddin. Kemudian bidang-bidangnya terdiri dari bidang beribadatan dakwah peringatan Hari Besar Islam atau PHBI. Koordinatornya adalah Bapak Haji Abdul Ghafur, anggotanya adalah Bambang Hermanto, Suryanto, Yanto Heryanto, dan Rifan Afwana. Kemudian berikutnya adalah bidang pembinaan anak dan remaja. Bidang pembinaan anak dan remaja, koordinatornya adalah Mas Sangga Madya Putra
Kantoro. Hadir ya. Anggotanya adalah Pak Kevin dan Pak Firly. Bidang perpustakaan, koordinatornya Bapak Edianto. Hadir. Kemudian berikutnya adalah bidang informasi dan komunikasi, koordinatornya adalah Bapak Supardi. Kemudian anggotanya adalah Jaka Purnama. Kemudian bidang pengelolaan JIS, koordinatornya adalah Bapak Syarif Hidayat. Kemudian anggotanya adalah Bapak Haji Ayub Saiful. Kemudian yang keenam, bidang pendidikan, koordinatornya Ibu Sarmawuli Marbun. Anggotanya adalah Ibu Didah Suryani, Ibu Hajah Marliani, Ibu Miftahul Jannah, Ibu Nur Seha, dan Ibu Rushawati Yanti. Yang ketujuh adalah bidang pemulasaran jenazah. Koordinatornya Bapak M. Isa Farizi, anggotanya Bapak Komarudin atau yang populer dengan Bang Jack. Kemudian yang ke-8 adalah bidang kerumah tanggaan. Jadi ini bidang baru, ada bidang kerumah tanggaan yang tugasnya antara memelihara kebersihan masjid, termasuk mungkin nanti peminjaman peralatan perlengkapan masjid seperti tenda dan sebagainya. Koordinatornya Bapak Uji Fajar, anggotanya Bapak Asep Wawan. Yang ke-9 bidang pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Koordinator Bapak Catur, anggotanya Pak Yahmin dan Pak Budianto. Sedikit lagi, mohon maaf. Yang terakhir, yang ke-10, bidang pemberdayaan muslimah. Koordinatornya Ibu Hajah Sri Utami Dewi, anggotanya Ibu Susanti, Ibu Evi Rosvianti, Ibu Hajah Latifah Nur Faizah, Ibu Nunung, dan Ibu Ari Bahari. Selanjutnya kami bacakan susunan pengurus Dewan Syariah. Susunan pengurus Dewan Syariah Masjid At-Taqwa periode 2025-2029. Ketua Bapak Ustadz Dr. Jamah Sari. Kemudian Ketua Harian Ustadz Iwan Setiawan. Kemudian ada 4 divisi di bawahnya. Divisi Keagamaan dan Pendidikan terdiri dari Bapak Ustadz Dr. Ade Yusuf Mujadid. Kemudian Bapak Ustadz Lukman Kasno, Bapak Nur Rahmat. Kemudian berikutnya divisi keuangan dan Jiswaf, yaitu yang pertama adalah Bapak Tohar Jumali, kemudian Bapak Ustadz Eko F. Supandi, dan dan Bambang Setiabudi. Kemudian berikutnya adalah divisi kelembagaan dan sarana dan prasarana, terdiri dari Bapak Haji Rajul Harfi, Bapak Kurman Nur, Bapak Paimin, dan Bapak Saiful Andi. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah divisi layanan jamaah dan sosial kemasyarakatan. Anggotanya adalah Bapak John Heri, kemudian Bapak Didi Sungaidi, dan Pak Nidam. Ditetapkan di Depok pada tanggal 25 Juni 2025, Ketua Dewan Syariah Masjid At-Taqwa, Bapak Dr. Jamah Sari. Demikian Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, pembacaan SK pengukuhan dan penetapan pengurus Masjid At-Taqwa periode 2025-2029 dan Dewan Syariah Masjid At-Taqwa periode 2025-2029. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bambang Setia istri, karena selalu membawa istri dari suami. Baik, sebelum kita masuk acara selanjutnya, saya juga ingin berpantun. Bunga berduri di dalam taman, warna biru sangat menawan. Wajah berseri sambut kedatangan pemimpin baru yang akan dikukuhkan. Baik, kita akan masuk acara selanjutnya. Pengukuhan Ketua DKM dan Dewan Syariah periode 2025-2029 dan pembacaan ikrar akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Dr. Ade Yusuf Mujadid. Untuk itu kepadanya Bapak Ustadz Dr. Ade Yusuf Mujadid dipersilahkan.
Mohon izin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melaksanakan pengukuhan. Kenapa saya berdiri di sini? Posisi saya sebagai ketua atau koordinator steering committee. Jadi istilahnya pemerintahan transisi. Pengurus lama sudah didemisioner, pengurus baru sebelum dibentuk. Jadi komando ada di panitia pengarah. Baik, saya akan bergeser ke sini. Mohon maaf saya membelakangi sebagian jamaah, dan nama-nama yang sudah disebut tadi mohon untuk berdiri, baik pengurus ataupun Dewan Syariah. Silakan berjajar di depan. Atau diulangi, disebutkan di SK itu. Ya, ya. Yang membacakan Bapak pengajar. Diulangi aja. Untuk Dewan Syariah, Bapak Ustadz Dr. Jamal Sari, kemudian Bapak Ustadz Iwan Setiawan, kemudian Bapak Ade Yusuf Mujadid, Bapak Lukman Kasno, Bapak Ustadz Nur Rahmat. Kemudian berikutnya untuk Divisi Keuangan dan Jiswah, Bapak Tohar Jumali, Bapak Eko F. Supandi, dan Bambang Siabudi. Kemudian Divisi Kelembagaan dan Sarana dan Pelaksana, Bapak Rajul Harfi, kemudian Pak Kurmanur, silakan Pak Kurmanur, Pak Paimin, dan Pak Saiful Andi. Kemudian double beliau. Kemudian terakhir Bapak John Heri, Pak Didi Sungadi, dan Pak Nidam. Kemudian untuk pengurus masjidnya, maaf. Untuk pengurus masjidnya, Pak Haji Didi Sungadi, Pak Haji Kirman, ya dia. Kemudian Pak Saiful Andi, beliau, Pak Syasa sudah. Kemudian anggota-anggotanya mungkin yang hadir ya, mohon ke depan. Bapak Agafur sudah, Bapak Bambang Hermanto, Mas Suryanto, Pak Yanto Herianto, Mas Rifan, Ustadz Rifan Afwana. Kemudian untuk bidang pembinaan anak dan remaja, Mas Sangga sudah, Mas Kavin, kemudian Mas Firly. Kemudian berikutnya bidang perpustakaan Pak Edianto, monggo ke depan. Kemudian bidang informasi dan komunikasi Pak Supardi, Mas Jaka. Kemudian bidang pengolahan JIS, koordinator Pak Sarif Hidayat dan Pak Ayub Saiful. Kemudian bidang pendidikan Bu Sarmauli Marbun, silakan Bu. Mungkin masuk nah, ini udah siap beliau ke depan. Bapak-bapak aja. Kemudian Bu Dida, Bu Hajah Marliani, Bu Miftahul Jannah, Bu Nur Seha, dan Bu Roshawati Yanti. Apabila hadir, Ibu juga dipersilakan untuk mengambil tempat. Kemudian berikutnya bidang pemulasaran jenazah, Pak M. Isa Farizi. Pak Isa, monggo. Kemudian Pak Komarudin, Bang Jack, monggo. Yang sudah bangunin kita tiap pagi. Kemudian berikutnya bidang kerumah tanggaan, Imam besar kita, Pak Uji Fajar. Silakan. Ada beliau orangnya besar, di imam besar di bidang kerumah tanggaan. Kemudian Kang Asep Wawan. Silakan Pak Asep Wawan. Berikutnya bidang pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, koordinator Pak Catur. Kemudian anggotanya Pak Yahmin dan Pak Budianto. Monggo Pak Yamin. Monggo Pak Yamin. Enggak apa-apa. Pak Yamin. Selanjutnya terakhir, bukti kita. Bidang terakhir yaitu bidang pemberdayaan muslimah. Koordinatornya Ibu Hajah Sri Utami Dewi. Silakan Bu, sebentar merapat. Kemudian anggotanya Ibu Susanti, Ibu Evi Rosvianti, Ibu Hajah Latifah Nur Faizah, Ibu Nunung, dan Ibu Ari Bahari. Monggo ibu-ibu yang bisa hadir silakan ke depan. Iya.
Ibu-ibu silakan ke depan, ke dalam masjid sebentar aja. Paling tidak ada yang mewakili ya. Ibu-ibu udah siapkan ya mohon kasih jalan Pak, atau dibukain pintunya silakan. Nah, Ibu di mana? Sini apa di sana? Di sebelah sana aja, sebelah sana aja. Sebelah sana. Ini merapat ya. Enggak apa-apa, merapat dikit. Silakan ibu-ibu yang lain, kita ikut pengukuhan ini agar pengurus masjid ini, DWKM ini sah. Jadi inilah Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang akan menjadi roda organisasi dakwah kita di Masjid At-Taqwa. Selanjutnya kami persilakan Pak Ustadz Ade untuk memimpin ikrar dan janji ini. Mana? Pak RW? Pak RW Nur Rahmat? Mohon maaf Pak RW. Sudah. Oh, nyambut lurah. Mana? Silakan yang belum. Saya cek dulu. Ya. Ini untuk menunjukkan bahwa kita ini kompak gitu ya. Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, para jamaah hormati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari ketiga di tahun baru. Kita punya semangat baru dengan semangat Hijriyah untuk mengawal, mengembangkan, menjaga masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa masjid adalah Baitullah, harus kita jaga. Kemudian yang kedua, baginda Nabi menyebutkan barang siapa membangun masjid di dunia, maka nanti di surga disiapkan istana oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami sampaikan pesan-pesan dari ulama terkemuka Indonesia. Yang pertama dari Profesor Dr. Hamka dengan salah satu karya yang sangat terkenal, robohnya surau kami, itu memberikan pesan supaya kita menjaga masjid. Yang kedua dari Kiai Ahmad Siddiq almarhum Rais Am Nahdlatul Ulama pada masanya menyampaikan bahwa NKRI dan kebersatuan umat Islam di Indonesia dan yang lainnya itu ditentukan oleh 3 ukhuwah, 3 persaudaraan, ukhuwah al-basyariyah, ukhuwah al-islamiyah, dan ukhuwah al-wataniyah. Kita ada di masjid ini dalam rangka ukhuwah al-islamiyah paling utama, tapi juga tetap mempunyai syiar untuk isi ukhuwah al-basyariyah dan ukhuwah al-wataniyah. Untuk itu, sebelum kami kukuhkan atas nama jamaah, kami menyampaikan satu pertanyaan. Apakah Bapak Ibu bersedia menjadi pengurus dan Dewan Syariah Masjid At-Taqwa periode 2025-2029? Terima kasih. Untuk itu, silahkan mengikuti kata-kata kami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Saya berjanji akan melaksanakan tugas menjadi pengurus dan Dewan Syariah Masjid At-Taqwa periode 2025-2029 dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih.
Atas nama Koordinator SC, Panitia Pengarah, dan sekaligus atas nama jamaah, dengan ini kami nyatakan Bapak Ibu sekalian kami kukuhkan sebagai pengurus Masjid At-Taqwa dan Dewan Syariah periode 2025-2029. Semoga Allah memberikan inayahnya kepada kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terharu saya. Foto bersama langsung di nanti bubar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum ila yaumidin, amma ba'du. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini kita masih di perkumpulan Allah di Masjid At-Taqwa dalam rangka melaksanakan pengukuhan pengurus masjid yang insya Allah kita diamani untuk jamaah dari tahun 2025 sampai 2029. Kami mohon doa kepada seluruh jamaah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan amanah ini dengan baik. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Steering Komite Masjid At-Taqwa Ustadz Dr. Haji Adi Yusuf Mujadid. Yang saya hormati Steering Komite organisasi OC Masjid At-Taqwa Bapak Bambang Setiabudi yang telah memimpin perjalanan musyawarah dari bulan Februari sampai bulan Juni ini. Dan yang saya hormati Dewan Syariah yang baru Dr. Jamasari, mudah-mudahan kita bisa melakukan Masjid At-Taqwa ini bersama dengan pengurus. Insya Allah kita bisa dibimbing dengan orang-orang yang memang kapasitasnya untuk itu ada di Masjid At-Taqwa. Yang saya hormati Ketua RW seluruh Sawanelo, baik RW 011, RW 010 dan RW 7 dan seluruh RT yang ada di lingkungan Sawanelo dari RT 1 sampai 4 RW 11, RT 1 sampai 4 RW 10 dan RT 1 sampai RT 407 RW 07. Dan yang saya terima kasih pada seluruh musola yang ada di Sawanelo, majelis taklim yang berjumlah 18, semuanya adalah kontribusi untuk memakmurkan Sawanelo menjadi Sawanelo yang Islami, karena
Ternyata majelis taklim yang ada di Sawanillah itu luar biasa, ada 18. Dan kami terima kasih semua karena saya mendapat amanah untuk mengembangkan amanah ini dari tahun 2025 dan sampai nanti 2009. Kami mohon didoakan supaya masjid ini bisa tambah makmur lagi. Saya berterima kasih pada pengurus yang lama yang telah membantu kami, walaupun dalam perjalanannya mungkin tidak sampai akhir, tapi itulah fenomena yang ada di pengurus masjid kami ini. Mudah-mudahan semuanya Allah yang membalasnya. Dan untuk itu kami berterima kasih pada pengurus yang baru ini yang kami bentuk. Mudah-mudahan kita kompak selalu, karena masjid ini perlu kekompakan, perlu kebersamaan, dan perlu kita merangkul orang-orang yang memang harus dirangkul kalau toh memang itu memang kita butuhkan di masjid. Dan mudah-mudahan kami minta bimbingan sama Dewan Syariah apabila dalam perjalanan kami nanti ada yang kurang sesuai dengan jalurnya, kami mohon diingatkan, karena ini adalah saya sebagai pengurus itu hanya melayaninya, bukan sebagai bos ya. Saya hanya melayani jamaah. Apabila jamaah ingin apa, kita kompromikan semua, kita bersama-sama untuk memajukan masjid Allah. Kurang lebih sambutan kami tidak panjang kalam, takut kalau banyak bicara takut banyak dosa. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Pak Didi yang menjadi Ketua DKM periode 2025-2029. Semoga selalu diberi kesehatan dan bisa menjalankan amanah jamaah. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya. Sambutan Ketua Dewan Syariah 2025-2029 sekaligus tausiah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Iyabah Sari. Untuk itu kepadanya Bapak Ustadz dipersilahkan. Sini aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa attaz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pada waktu pelantikan tadi itu kaget sekali. Ternyata dramanya udah disiapkan oleh Ustadz Ade. Saya diberi sorban ini, ya enggak kebayang sama sekali. Iya, apalagi sorban ini adalah sorban yang paling beliau sukai. Ini udah kemana-mana, kalau beliau ke Istiqlal pun pakai ini. Dan ini yang disampaikan untuk kami. Bagi saya ini menunjukkan bahwa apa yang sudah diperjuangkan, dilaksanakan pada masa lalu itu harus dilanjutkan ke depan. Dan ini menjadi amanah kolektif bagi kita. Yang kedua juga ini bukti cinta kasih sayang Ustadz Ade. Kepada saya itu simbolik, tapi mewakili kita semuanya. Karena bertepatan juga ini adalah tanggal 3 Muharram 1447 Hijriah, Rasulullah membangun masyarakat di Madinah itu dengan
dengan memang yuhibbuna man hajara ilaihim. Jadi memang konteks itu dapat. Jadi saya memang merasa ini drama simbolik dari Ustadz Ade yang menunjukkan bahwa hubungan kita memang seperti itu. Yuhibbuna. Jadi ini adalah orang yang insya Allah saling mencintai satu dengan yang lainnya. Tetapi ketiga, penggunaan sorban yang seperti ini adalah kebiasaan bapak saya. Ini bukan apa-apa, karena saya langsung keingat saja tadi itu. Bapak-bapak dan ibu, bapak saya, orang tua saya, bermukim lama di Mekah. Jadi biasa kalau orang Padang tuh pasti merantau. Bapak saya usia 17 tahun merantaunya ke Mekah, Al-Mukarramah, bertahun-tahun di situ. Balik, kemudian jadi PNS di Kalimantan Selatan, tahun 65 balik lagi ke Padang, 66 saya lahir. Pada waktu saya di Madrasah Aliyah Negeri Padang, bapak saya diamanahi menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Provinsi Sumatera Barat. Jadi setiap hari memang pakai ini, Ustaz. Jadi pas diberi tadi itu, makanya ini agak panjang saya ngomong tentang sorban ini jadinya. Karena saya keingat almarhum orang tua saya sendiri. Bapak-bapak dan ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz Ade dan jajaran yang sudah memfasilitasi proses musyawarah kita. Proses musyawarah yang memberi banyak pelajaran bagi kita, memberi banyak hikmah insya Allah bagi kita sebagai sebuah lembaga, sebagai sebuah organisasi. Ini memang adalah proses belajar kita. Barangkali kita memang sebelum di Sawangan Elo ini kita nggak pernah mengelola masjid seperti ini. Kita mengelola masjid di daerah tempat kita dulu relatif homogen semua. Relatif sama semua jamaahnya. Tetapi di Sawangan Elo ini heterogen sekali. Jadi jamaahnya memang berasal dari wilayah yang berbeda-beda. Ustadz Kirman asli dari Sulawesi. Dari Sulawesi beliau, Pak. Ustadz Ade dari Bapak Aing, Jawa Barat, KDM. Gubernur yang paling top seluruh Indonesia. Semua kita berasal dari lingkungan daerah yang berbeda-beda. Sekolah juga beda-beda dulu. Yang kuliah juga kampusnya beda-beda. Ormas juga beda-beda. Macam-macam. Afiliasi partai politiknya beda-beda. Dan kita berkumpul di sini menjadi satu jamaah. Dan kita belum punya pengalaman. Belum pernah sebelumnya kita mengelola masjid yang seperti ini. Maka memang diksi yang paling tepat, kata yang paling tepat mewakili bagaimana kita mengorganize, melakukan musyawarah terus-menerus adalah at-ta'dib itu. Menjadikan ini sebagai sebuah proses belajar terus-menerus. Tarbiyah, ta'lim, menjadikan ini sebagai sebuah proses belajar terus-menerus. Apa yang sudah kita lakukan di dalam musyawarah jamaah kemarin belum 100% ideal. Dan kita harus mengakui itu. Seorang pembelajar adalah seorang yang betul-betul merasakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Selalu ada blind spot di situ, ada ruang kosong yang belum terisi. Bahkan lebih banyak blind spotnya dibanding yang kita miliki. Dan ada kerendahan hati untuk mengakui itu. Dan format yang ada sekarang ini, tata cara, strategi, model yang kita pakai, itu tidak bersifat final. Mari kita evaluasi terus, mari kita koreksi terus. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Proses kita kemarin, banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat. Tapi insya Allah itu menguatkan kita. Insya Allah itu menjadi jembatan penghubung di dalam ukhuwah Islamiyah kita. Perbedaan-perbedaan yang ada tadi tidak sama sekali menjadi pemutus silaturahim. Sebaliknya menguatkan silaturahim kita.
Dan sesungguhnya pada akhirnya Bapak dan Ibu jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pengurus DKM itu kan sebetulnya menjadi khadam saja. Mau menjadi apa kita menjadi pengurus masjid itu, menjadi dewan syariah itu? Sebetulnya kan jadi pelayan. Daulatnya tetap di jamaah. Jangan sampai pengurus masjid dan dewan syariah merasa ini seperti juga negara di mana ada kekuasaan yang diatur. Justru yang paling penting adalah meletakkan ini sebagai tugas kepelayanan. Yang berdaulat sesungguhnya itu adalah jamaah. Bagaimana pengurus masjid dan dewan syariah bersama-sama untuk terus mau mendengar, mau melihat apa yang dibutuhkan oleh jamaah kita. Dan itu yang kemudian menjadi program kerja dan aktivitas kita. Bapak dan Ibu, ini sekali lagi adalah khadam, ini adalah pelayan, bukan posisi yang kemudian seperti di luar, telunjuknya panjang sekali, bisa memerintah-merintah. Justru sebaliknya, sebagai khadam, kita diperintah. Kita diperintah oleh jamaah kita. Tapi tentu bukan oleh satu orang, secara keseluruhan. Apalagi yang harus dilakukan oleh Dewan Syariah. Apalagi yang dilakukan oleh pengurus masjid. Kerendahan hati menjadi sangat penting dalam mengurus masjid kita. Kemauan untuk mendengar dan melihat apa yang dibutuhkan oleh jamaah kita menjadi sangat penting sekali. Hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini udah berapa menit Pak Bambang ya? Jangan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini juga bukan kelompok orang-orang yang paling di Sawanelo, bukan. Ini juga bukan kelompok orang-orang yang the best di Sawanelo, juga bukan. Ini hanya kelompok teman-teman sebagian kecil yang teramanahi untuk menjadi pelayan. Itu saja. Karena jumlah Dewan Syariah hanya 15, di luar yang 15 masih banyak sekali. Dan cara kita memberikan pengabdian untuk masjid, tidak hanya di Dewan Syariah, juga tidak hanya di pengurus masjid. Terlalu banyak cara bagi kita untuk memberikan pengabdian dan perjuangan di masjid kita. Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masjid kita ini didirikan pada tahun 1996. 96-97 itu masa awal pendirian masjid kita. Tapi jangan dipatok 96-97 itu adalah langkah yang pertama kali, juga tidak. Sebetulnya ada 3 gelombang ya yang terjadi di dalam perkembangan masjid kita ini. Gelombang pertama itu bukan angkatan saya. Juga bersama dengan Pak Haji Razul itu kami berbarengan. Gelombang pertama pembangunan masjid itu dilakukan oleh Dr. Akmal dulu. Kepanitiaan pertama itu dipimpin oleh Pak Akmal. Ada Pak Natalis di situ, ada Mas Jum di situ. Jadi itu adalah gelombang pertamanya. Kami perlu menyampaikan ini karena kesempatan ini juga nggak punya momentum yang ada setiap saat. Jadi 96-97 kami memang sudah di sini. Kami memang ikut jadi panitia pembangunan. Tetapi kami bukan yang pertama kali. Yang mengawali itu adalah Dr. Akmal. Ada Mas Jum Mali itu adalah gelombang kepanitiaan yang pertama. Ada Pak Natalis lebih dulu daripada kita. Ada juga Pak John. Nah, Bapak dan Ibu, kami memang di gelombang kedua. Tapi ketua panitia pembangunan masjid yang pertama kali itu Pak John Heri. Mungkin di antara kita nggak begitu banyak yang kenal dan ingat kembali. Kalau ada cerita tentang apa biru dulu Pak? Tenda biru. Itu di eranya Pak John. Kalau mau sujud, sakit itu jidat kita, itu di eranya Pak John. Karena memang belum ada ini, tendanya tenda biru. Kemudian ketika mau naruh sajadah, itu sudah ada koral dulu. Koralnya ternyata masih nonjok ke atas itu. Itu agak kekhusyuannya juga semakin kuat kekhusyuannya karena ada tantangan itu. Dan itu jadi cerita bagi teman-teman di awal dulu.
Itu ketua panitia. Bagaimana memilih lokasi yang tepat untuk fondasi, itu Pak John, Pak Natalis dulu. Pak Natalis yang kemudian awal dulu. Mohon maaf, saya memang kesempatan ini menggunakan momentum ini untuk menjelaskan itu sejenak. Beliaulah as-sabiqunal awalun. Bukan generasi kami dengan Pak Razul. Jadi di tangan beliaulah ini diinisiasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian alhamdulillah pada tahun 2004 kalau saya tidak salah, model musyawarah jamaah ini mulai kita lakukan. Jadi musyawarah jamaah kita yang seperti kemarin itu bukan yang pertama kali. Itu sudah yang kelima kalau saya tidak salah. Karena pertama kali kita melakukan itu musyawarah jamaah itu 2004. Terus tetapi dari waktu ke waktu kan harus diuji terus. Masih cukup baikkah? Masih cukup relevankah? Nah, musyawarah jamaah kita kemarin itu juga harus dimaknai sebagai cara jamaah mengoreksi tata cara kita. Dan kita memang harus membuka diri untuk itu. Alhamdulillah Pak Lurah kita sudah hadir. Izin ya Pak Lurah. Pak Lurah izin ya. Izin ya Pak Lurah, lanjut sedikit. Ini bisa lebih sedikit karena beliau udah hadir. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan Pak Lurah yang sama-sama kita muliakan, yang alhamdulillah dalam kesibukan beliau. Jadi Lurah itu nggak ada jam kerjanya ya Pak Lurah ya. Full. Sama kayak dokter juga, kalau asal sudah ada tagihan pasien kerja. Kalau beliau enggak hanya pasien, semua. Asal ada apa saja panggil Pak Lurah. Makasih banyak Pak Lurah atas kesempatannya. Bapak-bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 15 orang dan pengurus berapa jumlahnya Pak? 30 orang. Jadi kira-kira 45 orang. Ini khadam. Bukan orang yang, mohon maaf kalau saya pergunakan kata ini, bukanlah sekelompok orang yang petantang petenteng untuk mengatur-ngatur tentang masjid ini. Kalaupun dia mengatur, itu karena memang kebutuhan jamaah. Kalaupun dia mengelola, kalaupun dia mengurus, itu semata-mata untuk jamaahnya. Bukan untuk dirinya dan bukan untuk kelompoknya. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz Ade tekankan juga, ini tanggal 3 Muharram. Kita memperingati kemarin obor malam-malam ya. Bukankah yang dibangun oleh Rasulullah pertama kali adalah juga masjid? Dan itu nyaris, ya saya mungkin agak berlebihan kalau membuat paralelitas itu. Yang didirikan oleh Nabi Muhammad pertama kali ya masjid di Quba dulu. Itu yang didirikan oleh beliau dulu. Karena tidak hanya menjadi sentra ibadah, tapi juga menjadi sentra sosial, kemasyarakatan, sentra pemerintahan juga, sentra kebudayaan juga di situ. Dan tahun 96-97 yang kita dirikan memang pertama kali masjid Pak. Ya Pak John ya. Yang kita dirikan masjid. Saya ingin menggarisbawahi ini agak tebal. Yang kita dirikan pertama kali di sini, masjid. Itu kegelisahan kita ketika pertama kali menjadi warga di Sawangan Elok. Kegelisahan kita yang pertama bukan mendirikan Muhammadiyah, bukan. Kegelisahan pertama kita bukan mendirikan NU. Kegelisahan pertama kita bukan mendirikan ormas-ormas, Pak. Kegelisahan awal kita adalah mendirikan masjid. 20 tahun setelah masjid berdiri, baru ormas itu muncul, Pak. Insya Allah setelah kedewasaan kita di dalam ukhuwah Islamiyah, kemudian baru ormas itu muncul. Nah, jangan sampai kehadiran perbedaan-perbedaan kita itu kemudian malah menjadi masalah baru bagi. Mari kita kelola itu baik-baik. Asal daerah kita berbeda-beda. Kuliah kita di mana dulu juga nggak sama.
ormas kita beda, partai politik kita beda. Tidak apa-apa, Pak. Pada saat nyampe di masjid, jaket semuanya itu kita copot, Pak. Kita menjadi jamaah di sini. Kita menjadi jamaah di sini. Imamnya siapa? Itu yang kita ikuti, Pak. Wah, saya kalau imam nggak pakai kunut, ini masjid, Pak. Di masjid ini siapa yang jadi imamnya? Dari mana? Oh, dia kan partai politiknya sudah di masjid, jamaah semua, Pak. Oh, dia kan ormas itu. Di dalam masjid kita jamaah semua. Bisa jadi ada perbedaan-perbedaan praktek di dalam memimpin sholat. Tanawu' fil ibadah. Sejauh ada dalilnya kita ikutin imamnya saja, Pak. Sehingga jaket kita yang warna-warni di luar, sementara, Pak, kita tinggalkan. Karena ini menjadi, Rasulullah mendirikan ini dulu. Dan itu agak relate juga dengan apa yang kita lakukan. Pak Natalis dulu, ini dulu yang kita bangun. Nah, Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sampai ke Dewan Syariahnya. Kalau untuk bisa sampai ke sini, kami 3 kali melakukan komunikasi dengan teman-teman, terutama dengan Haji Didi, karena jangan sampai, ini terus terang Haji Kirman misalnya, kami minta kesediaan Haji Kirman bilang, Haji Didi juga sudah minta saya, nah baiknya gimana? Ya akhirnya beliau, saya lebih baik nemanin Haji Didi, ya mangga. Jadi memang harus ada di obrolan, Pak. 3 kali kami ketemu. Sehingga kemudian tidak saling tarik, menarik. 15 teman-teman ini adalah khadam bagi jamaah masjid. Daulatnya itu ada di jamaah. Kita hanyalah pelayan, services, melayani apa yang dibutuhkan oleh jamaah kita. Kemudian, wabil khusus terkait dengan kami sendiri, saya juga mohon izin. Tadi, ketua Dewan Syariahnya namanya siapa, Pak? Itu ada ketua pelaksana, Pak, di situ. Ketua harian. Namanya siapa, Pak? Beliau namanya juga Zamakhsyari. Ustadz Iwan. Nama beliau Zamakhsyari. Enggak banyak yang tahu kan, Pak? Cuman pada waktu SD minta-minta, saya dapat cerita dari Ustadz Ade. Pakai aing atau pakai apa waktu itu? Aing maunya Iwan, bukan Zamakhsyari. Jadi asli nama beliau adalah nama saya juga. Nah, aslinya, Pak. Aslinya Az-Zamakhsyari, pengarang Al-Kasyaf. Jadi ketua dan ketua harian sama, Pak. Zamakhsyari. Jadi ini nggak ada bedanya. Jadi itu memang delegasi penuh, sepenuh-penuhnya. Karena kami memang Senin sampai Jumat ada di Bandung. Untuk memastikan layanan tetap jalan terus, maka kemudian mohon maaf yang sebesar-besarnya kami memang memohon kesediaan beliau untuk menjadi ketua Dewan Syariah. Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan Allah. Kemudian mungkin juga tadi kelihatan, lah ini kok Pak Andi Saiful juga ada di Dewan Syariah. Kemudian Pak Haji Didi sendiri juga. Bapak dan Ibu, ini adalah bagian dari koreksi kita. Para ulama, para kiai kita di setiap penghujung ceramah tausiah itu wallahu a'lam bissawab. Dengan kerendahan hati, setinggi apapun ilmu para kiai, para ulama, kita dibelajarkan dengan itu. Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang maha benar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh juga selalu ada kekurangan-kekurangan dan itu koreksi bagi kita. Ada 3 organ yang lalu, sekarang ada 2 organ. Masing-masing organ jalan sendiri-sendiri. Tidak sinergi, tidak saling melongok. Untuk kepengurusan kali ini, kami memang mengajak ketua pengurus masjid ex officio menjadi anggota Dewan Syariah. Sekretaris pengurus masjid ex officio langsung menjadi anggota Dewan Syariah. Agar apa yang diobrolin
dibahas dengan serius sebagai pelayan di Dewan Syariah, langsung didengar dan ketua serta sekretaris pengurus masjid langsung berkontribusi, langsung bisa berkomunikasi. Sehingga kita betul-betul punya arsiran, Pak. Jadi kalau ada 2 bulatan, bulatan itu nggak misah, bulatan itu nempel. Itu pernah dulu ketika kami dengan Ustadz Iwan juga bersama-sama. Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah apa yang sudah diletakkan oleh Ustadz Ade dengan Pak Haji Didi sebelumnya itu menjadi anak tangga kita untuk bisa juga membuat anak tangga yang baru sehingga dia menjadi maqam bagi kita untuk terus maqamat, untuk terus taqarrub ilallah melalui masjid ini. Di luar mungkin kita dari Muhammadiyah, di luar kita mungkin NU, di luar mungkin kita Jamaah Tabligh, di luar mungkin kita dari Partai Golkar. Di sana kita punya tanggung jawab sebagai PKB, di sini jadi PAN, di sini jadi PDI. Di dalam masjid At-Taubah ayat 18 tadi, orang-orang yang memakmurkan masjid itu identitasnya yang pertama adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhir, orang yang menegakkan sholat, orang yang menunaikan zakat, dan yang unik, orang-orang yang memakmurkan masjid itu identitasnya adalah orang yang merdeka. Karena dia tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhsha illallah. Itu identitas kita. Orang-orang yang berani dengan lantang mengatakan apapun terkait kebenaran hanya takut kepada Allah. Lintas ormas, lintas partai politik, lintas background daerah kita dari mana, kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika minal muhtadin. Dan yang terakhir, insya Allah tanda identitas kita terakhir adalah kita adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Dr. Yabat Sari yang terpilih sebagai Ketua Dewan Syariah. Semoga panjang umur sehat selalu sehingga bisa mengawal kami sebagai pengurus Masjid At-Taqwa dan bisa mengarahkan. Pak Ustadz Ade Gebuk Kendang, Pak Lurah Duren Seribu, Pak Ahmad Sabani, selamat datang. Pagi-pagi pada berjemur, semoga kita dan Pak Lurah panjang umur. Baik, acara selanjutnya kita todong aja Bapak Lurah untuk memberikan sambutan. Ketika itu Bapak Lurah, Pak Ahmad Sabani, SAP, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala hawla wala quwata illa billah. Yang saya hormati Ketua Dewan Syariah Masjid At-Taqwa Bapak Dr. Haji Zamahsari MAG, yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus DKM Masjid At-Taqwa Bapak Dr. Andes Haji Didi Sungaidi, dan yang saya hormati Bapak Pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya, dan yang saya hormati Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, Pak
Mustadeko RW hormat ya, Bapak Ketua RW 10 R11 ya Pak. Nah, kemudian Bapak Masyaallah iya Pak Kiai Ade, Bapak Ustadz Iwan, kemudian para ustadz yang hadir dalam kesempatan yang baik ini, yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada para jamaah semuanya. Kemudian juga ibu-ibu yang di luar juga, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kehadiran kita di tempat yang sangat mulia ini mudah-mudahan mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang cerah ini alhamdulillah kita ditakdirkan Allah untuk berkumpul di tempat yang sangat mulia ini. Ya, tadi sholat berjamaah ya Pak, sholat berjamaah di sini tadi ya, sholat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan pengurus DKM Masjid At-Taqwa. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin Pak Dokter ya, Pak Ustadz ya semuanya Pak, mohon maaf mungkin tadi saya lambat karena kesiangan juga Pak, capaian rally kita tadi malam masih ada kegiatan Pak sampai jam 1 ya. Emang sejak saya dilantik dari tanggal 26 sampai hari ini Pak nih, sampai saat ini alhamdulillah ya, kita setelah diamanahkan jadi lurah Dun Seribu kita benar-benar apa ya, memang banyak yang harus kita kita hadiri, acara-acara undang-undangan masyarakat, kemudian juga memang banyak hal-hal yang juga memang perlu diselesaikan. Jadi ya itulah Pak, artinya kita kalau jadi lurah itu nggak ada waktu karena memang harus benar-benar kita pahami pekerjaan itu. Karena alhamdulillah Pak, saya udah nggak kaget karena dari tahun 98 kita di kelurahan sampai saat ini gitu ya, 27 tahun lah kurang lebih, dan kebetulan nggak pindah-pindah gitu Pak. Kerja saya dari tahun 98 sebelum ada Depok ya, tuaan saya jadi Pak sama Depok. Saya 98, Depok lahir 99 berdasarkan Undang-Undang 15 tahun 99. Jadi kita udah kultur ataupun apa-apa yang memang ya biasa dilakukan oleh kita, karena ini bentuk juga bentuk pelayanan juga kepada masyarakat. Jadi memang kesempatan-kesempatan seperti ini ya memang harus kita hadiri gitu, karena ini merupakan momentum penting buat kita untuk bersilaturahmi ya Pak ya, juga menyampaikan informasi-informasi yang terkait dengan pemerintahan. Pada kesempatan yang mulia ini saya mungkin atas nama Lurah Duren Seribu mengucapkan selamat kepada pengurus Masjid At-Taqwa ya, masa pengabdian tahun 2005 tahun 2009. Artinya amanah ini juga sama saja seperti saya juga gitu kan ya, ini udah takdir dari Allah, dan memang yang penting paling tidak kita syukuri apa-apa yang memang sudah ada gitu kan. Jadi pengabdian kita ya kita niatkan semata-mata untuk melayani umat, dan insya Allah dalam pengabdian dengan niat yang ikhlas ya, insya Allah mudah-mudahan ini juga menjadi wasilah ya, kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya apapun jabatan ya, semua ya apa yang ada dengan di kita ini memang semuanya juga amanah. Ya, jadi
kalau saya Pak dalam melaksanakan tugas-tugas saya sebagai lurah, ya saya laksanakan apa yang memang udah menjadi kewajiban dari saya, dan itu semua kita niatkan benar-benar untuk melayani masyarakat, dan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu alhamdulillah kita selalu diberikan kemudahan ya, diberikan kesabaran, ketabahan dalam melaksanakan tugas kita, dan memang tidak mudah dan tidak ringan ya ketika melaksanakan tugas-tugas, tapi ketika itu kita laksanakan benar-benar kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, insya Allah semua menjadi ringan dan semua menjadi sesuatu yang memang tidak terbebani gitu ya, dan bukan menjadi beban. Itu merupakan tanggung jawab yang memang benar-benar harus kita laksanakan karena itu perintah ya, dan itu memang udah takdir yang memang harus kita laksanakan sebaik-baiknya. Jadi dalam kesempatan ini izin Pak pengurus TKM, saya ingin menyampaikan juga beberapa informasi terkait pemerintahan. Yang pertama mungkin masalah sekolah swasta rintisan yang sudah di launching pada waktu hari Senin Pak ya. Saya memberikan informasi bahwa di Duren Seribu ini ada 2 sekolah swasta rintisan. Yang pertama ada SMP reguler ya di Arihilah, kemudian ada yang MTS di Al Hidayah. Jadi kepada bapak-bapak masyarakat, khususnya masyarakat Sawan Elok, apabila memang ada memiliki anak yang memang belum punya kesempatan atau belum terakomodir di SMP negeri ya, itu bisa daftar di SMP swasta rintisan tersebut ya. Besok ya Senin itu udah harus mendaftar, dan dalam kegiatan sekolah swasta rintisan itu nanti Pak insya Allah itu semuanya dibiayai oleh pemerintah daerah. Mudah-mudahan ini bisa sampai kepada masyarakat yang memang mungkin tidak hadir dalam kesempatan ini, tapi paling tidak ini saya sampaikan di sini agar jangan sampai kesempatan baik ini tidak dimanfaatkan Pak gitu, karena satu siswa itu dibiayai itu 3 juta ya Pak setiap tahun sampai selesai, dan insya Allah itu pun mungkin di APBDP mungkin nanti ada tambahan lagi. Terus kemudian juga Pak masalah yang kedua yaitu masalah sampah nih Pak ya. Karena saya Pak punya program Pak semenjak saya dilantik tanggal 26, saya punya program 30 hari kerja dan 100 hari kerja. Nah 30 hari kerja saya alhamdulillah, saya dari mulai saya dilantik saya mengumpulkan minyak jelantah Pak. Kita sosialisasi, kita turun ke lapangan door to door, karena saya punya target 3.000 liter ya. Alhamdulillah sampai saat ini yang kita udah setorkan ke TPPKK Kota Depok itu 2052, dan di rumah tuh masih ada 700 yang mungkin insya Allah nanti tanggal 30 akan kita serahkan, yang insya Allah akan dihadiri oleh Ibu Wali Kota. Jadi ya kurang dikit lah gitu ya dari target yang saya tetapkan. Tapi sebetulnya Pak 3.000 itu target satu kecamatan sebetulnya Pak. Jadi satu kecamatan itu diharapkan oleh pemerintah Kota Depok melalui TPPKK itu satu kecamatan 3.000. Tapi alhamdulillah kalau saya sekelurahan Pak. Jadi kecamatan Bojongsari jadi ngangkat gitu ya Pak ya. Jadi ngangkat karena kita memang satu kelurahan aja kita udah hampir 3.000 gitu kan. Nah, jadi target satu kecamatan saya ambil Pak. Saya ambil sekelurahan, alhamdulillah itu karena berkat kerjasama semua pihak itu ya di atas 80% lah kita tercapai. Nah kemudian target 100 hari kerja saya, karena memang saya memiliki target 100 hari kerja itu, saya ingin Duren Seribu itu menjadi kelurahan terbersih. Artinya itu memang berat Pak, bahkan saya dibilang
gila lah gitu ya. Karena 100 hari itu bukan waktu yang lama ya. Waktu yang sangat singkat apabila kita bicara sampah ya Pak. Karena apa? Banyak ya, jangankan sekupnya saya sekelurahan, sampah itu udah menjadi masalah global gitu Pak. Ya, yang udah bertahun-tahun jadi masalah klasik di tiap kota, kabupaten, mungkin negara-negara lain. Saya punya program 100 hari kerja gitu kan. Kayaknya hal yang nggak mungkin gitu. Tapi buat saya insya Allah ya, saya punya prinsip kalau kita sungguh-sungguh gitu ya, insya Allah gitu, Allah akan bantu kita. Dan saya punya prinsip Ustaz, Allah mah kumaha hamba, perasaan apa ya, prasangka hambanya gitu ya. Artinya saya yakin dengan begitu Allah akan bantu ya masyarakat. Mudah-mudahan Allah gerakan ya untuk membantu program kerja saya. Dan untuk upaya-upaya tersebut sudah saya lakukan. Ya, artinya berkoordinasi dengan RT RW, kader, Karang Taruna, komunitas-komunitas, kemudian juga dengan dinas terkait kita bekerja sama gitu. Ya, kita alhamdulillah sekarang udah lumayan lah hasilnya Pak. Boleh dicek ya Pak. Bapak sekarang kalau keliling 2.000 nggak ada tumpukan sampah liar. Kemudian juga ya penanganan atau pengelolaan masalah sampah udah ya sedikit lebih baik ya. Dan saya informasikan, saya juga sudah menghubungi atau sering ngobrol Pak dengan pihak terkait ya, terutama dari DLHK, bahwa insya Allah ya Pak di APBDP nanti 2.000 mendapat alokasi untuk mesin insinerator. Jadi ketika nanti 2.000 udah punya mesin insinerator, ya berarti 2.000 ini udah bisa mengolah sampah secara mandiri. Karena pemilahan sampah udah berjalan di sebagian besar wilayah. Kemudian juga nah yang jadi masalah ini kan residunya. Jadi kalau insinerator udah ada, nanti di UPS 2.000, berarti kelurahan 2.000 satu-satunya kelurahan yang bisa mengelola sampah secara mandiri. Doain aja Pak semuanya ya, kita kerjasama ya. Dan saya juga istilahnya salam sama istri-istri Bapak juga di rumah ya, terus kan mengolah sampah atau memilah sampah dan bank sampahnya dimaksimalkan. Ya artinya karena memang ini butuh kerjasama, dan memang masalah sampah ini sebetulnya bukan hal baru gitu kan, dan sebetulnya tidak memerlukan kompetensi atau skill khusus ya untuk menangani sampah. Siapapun bisa sebetulnya, yang penting kita punya kemauan. Nah ketika semua kesadaran kolektif itu tumbuh ya di masyarakat 2.000, insya Allah sampah ini nggak jadi masalah sebetulnya. Ya artinya ketika saya baru dilantik Pak, saya coba langsung turun ke lapangan dan kita ke titik-titik tertentu dulu. Kemudian saya kalau kerja, kalau lagi ada waktu Pak, saya jalan, saya ngangkutin sampah. Ya kadang-kadang kan orang banyak juga belum tahu saya jadi lurah kan gitu. Iya, kita coba artinya menggugah kesadaran masyarakat dimulai dengan diri saya gitu. Jadi alhamdulillah itu sekarang setiap RT di kampung juga sekarang udah punya jadwal jadwal kebersihan gitu. Jadi alhamdulillah semuanya bergerak, dan tiap malam itu Pak dirondain tuh sampah Pak, ditunggu ya, tiap malam tuh ada yang keliling merondain sampah. Kemudian juga 2.000 juga Pak dipercaya sama Pak Wali Kota dan Bu Wali Kota, tanggal 16 Juli insya Allah nanti ditunjuk sebagai lokus untuk di RW 4 ya, jadi Posyandu 6 SPM. Ya, launching pertama Posyandu 6 standar pelayanan minimal. Ya, jadi 6 SPM itu meliputi, jadi Posyandu itu ke depannya Pak lebih multifungsi. Jadi di situ ada pelayanan kesehatan tentunya udah biasa ya, pendidikan, pos PAUD, nanti ada perumahan juga Pak, artinya Posyandu itu bisa membuat rekomendasi untuk
mendata, memberikan informasi tentang rumah tidak layak huni dan sebagainya. Terus jalan ke PU-an, kemudian juga perlindungan terantip ya, perlindungan masyarakat. Jadi nanti seperti itu Pak. Dan insya Allah akan dilaksanakan launching nanti tanggal 16 Juli. Mungkin Bapak-Bapak semuanya ya, karena saya juga Pak nih nyambung nih ada pengajian lagi Pak, pengajian bulanan di kelurahan gitu ya. Habis insya Allah ntar habis Johor juga ada kegiatan lagi. Tapi ya saya senang dan bahagia kebersamaan ini ya Pak. Insya Allah ke depan saya juga mohon kepada Bapak-bapak semua yang ada jamaah di Masjid Taqwa ini dan terutama di KM untuk terus kita bekerja sama ya, kita berkolaborasi, sinergitas ya, penguatan sinergitas kita agar apa yang kita cita-citakan untuk membangun Duren Seribu lebih maju dan lebih bermartabat ini bisa kita realisasikan. Ini tentunya tidak lepas daripada doa dan kerjasama kita semua, masyarakat Duren Seribu, tokoh masyarakat, RT RW, semua stakeholder ya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian, semuanya harus menjadi bagian daripada kemajuan Duren Seribu ke depan. Mungkin itu saja Bapak-bapak yang bisa saya sampaikan. Ya kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Lurah yang telah memberikan sambutan. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Lukman Kasno. Untuk itu kepadanya Bapak Ustadz dipersilakan. Mohon izin Pak Lurah, Pak Ketua Dewan Syariah dan Ketua Pengurus beserta seluruh jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menutup rangkaian acara pengukuhan Ketua Dewan Pengurus dan Dewan Syariah Masjid At-Taqwa periode 2025-2029. Semoga semua pengurus bisa mengemban amanah ini dengan baik dan melaksanakan pemakmuran masjid ini dengan baik, dan jamaahnya juga semuanya bisa memakmurkan masjid dengan baik, dan sehingga Allah berikan berkah buat kita semuanya, buat jamaah semuanya, dan keluarganya dan lingkungannya termasuk kelurahan Duren Seribu ini. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah nas'alullah al-ijabata du'a bi barakati ma qara'nahu minal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi na'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa radallahu ma'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadi al hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa
راحة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا Allahumma ya Allah, perbaikilah kehidupan agama kami ya Allah, di mana kami berlindung dengan agama ini ya Allah. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, dan perbaikilah kehidupan duniawi kami di mana kami hidup saat ini ya Allah. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, dan perbaikilah kehidupan akhirat kami nanti ya Allah, di mana kami nanti akan kembali. Rabbana Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al ayyamina Allahumma ja'al yaumuna Allahumma ja'al awwalu yaumin hadha salahan wa awsatahu najahan wa akhirahu falahan. Allahumma ja'alna fi imarati masjidit taqwa khairan lana mamlu'an bil maghfirah mashuban bil afiyah wa maghfuran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz yang telah memimpin doa. Terima kasih para jamaah yang setia mengikuti acara dari awal sampai akhir. Terima kasih pada ibu yang telah menyiapkan sarapan paginya, dan dengan mengucap syukur alhamdulillah bahwa rangkaian acara di akad pagi ini berlangsung lancar dan sukses. Dan untuk itu saya di sini sebagai bawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dari saya yang kurang pas dan kurang pantas, tingkah laku saya yang kurang pas dan kurang pantas, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekian acara di pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita sarapan, kita ramah tamah, salam-salaman, memberi selamat kepada pengurus yang baru. Silakan Pak.